pelajaran. Digunakan oleh Budi sudah tetap dikatakan Ibu kalian boleh membuat video. Buat video ini bulannya sama dengan 1-2 ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Aminah Rajada dari Prodi Pendidikan Sejarah Rusia. Nah, Ibu di sini PLT regular semester. Ini kita akan belajar mengenai sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu adalah kerajaan kedua di Indonesia. Dan kerajaan ini terletak di tepi sungai Mahakam di Muara Kaman, itu Kalimantan Timur. Nah, kerajaan Kutai ini berdiri pada abad ke-4 Masehi. Dari kerajaan abad ini itu ditemukannya 7 prasasti yupa, yaitu tiang batu yang berisikan tentang huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kemudian pendiri kerajaan Kutai ini yaitu adalah Raja Kedungga. Raja Kedungga ini adalah raja yang diberi gelar sebagai Wasakerta, di mana Wasakerta ini adalah pendiri sebagai keluarga raja. Nah, Raja Kedungga ini juga diberi julukan sebagai Dewa Asuman, yang mana itu adalah Dewa Matahari. Dewa Bedulu. Nah, kemudian itu ada perkembangan kerajaan Kutai. Nah, dari perkembangan kerajaan Kutai ini dilihat dari letak geografisnya. Letak geografisnya itu sangat berada di dalam pedalaman desa gitu. Nah, dari segi hal ini itu membuat menarik bagi para pedagang Cina dan pedagang dari India, yang mana itu dia berkembang dalam agama mereka itu menganut agama Hindu berluaskan ke kerajaan Kutai, sehingga mereka juga menganut agama Hindu. Nah, dalam sistem pemerintahan kerajaan Kutai ini itu dia menganut sistem monarki, yang mana seorang raja itu memimpin dan perintah raja itu mutlak harus dilaksanakan. Kemudian sistem pemerintahannya itu jika raja mempunyai anak, maka anaknya itu akan menjadi penerus kerajaan tersebut. Ada petani, ada peternak, kemudian ada juga sebagai pedagang. Mereka bertani menanam padi, karena dikarenakan kerajaan Kutai ini terletak samping sungai, itu menyebabkan tanah kerajaan Kutai ini subur, sehingga mereka bertani, dan kemudian juga mereka itu juga menghasilkan getah karet, di mana getah karet melati ini itu bisa dibuat sebagai lem kayu, sabun, dan juga kue api. Nah, mereka juga berternak sapi dan berdagang. Dan kaum Brahmana yang terdiri dari cendekiawan, yaitu seorang memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian itu ada kasta kesatria. Itu adalah kasta kedua yang tertinggi setelah kaum Brahmana. Kasta kesatria ini terdiri dari anggota militer. Nah, yang ketiga itu adalah kasta Vaishya. Itu adalah kasta yang mana seseorang itu mengerjakan pekerjaan yang kasar, seperti dia membangun bangunan, perkebunan. Kemudian itu adalah kehidupan budaya mereka itu bisa dilihat dari segi agama mereka, karena mereka itu agama Hindu, sehingga mereka menghasilkan 7 prasasti yupa yang berisikan tentang kata Pallawa dan bahasa Sanskerta. Nah, masa kejadian
Satu. Dua. Satu. Lima. Menurut kelompoknya, kelompok satu di sini, kelompok dua di belakang, kelompok tiga di sini, kelompok empat sini, kelompok tengah sini. Saya juga SMA swasta. Dalam waktu 10 sampai 15 menit ya. Kemudian kumpulin ke ibu, terus kita main game. Mulai jam 8 saya main ya. Ini rumah segini. Satu sejarah berdirinya kerajaan Kuta. Kerajaan merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan sekitar abad Kalimantan Timur. Pertama ditemukan oleh Prasasti Jawa yang tercatat di Raja
negara yang memerintah. Satu, prasasti Dua, Kapung Sultan. Satu, Kedah Sultan Kutai. 5. Makam Raja Kutai. 6. Museum Ulawana. Faktor kemajuan dari kerajaan Kutai. Dan pemerintah ekonomi maju dari perdagangan bersama dan kebijakan pemerintah dengan keluarga kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah berdirinya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martadipura adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad keempat di wilayah Kalimantan Timur. Keberadaannya ditentukan dalam prasasti Yapa yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Raja-raja yang memerintah. Pertama ada Raja Kaveh sebagai penerus dan Ngapain minta tanda tangan ibu bukan? Salah satu faktor kemajuan dari kerajaan Kutai. Satu, letak strategis penjagaan. 2,